ibadah kita saat ini. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kita respon dengan syair lagu Kala Ku Cari Damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Duduk. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat mengikutku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pergabungan yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Di tengah-tengah duka cita yang sangat mendalam ini, kami percaya bahwa berita penghiburan hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Kami mohon biar kiranya Tuhan akan hadir dan menyatakan kuat kuasa Roh Kudus melalui berita firman Tuhan yang akan menghibur, menguatkan keluarga kami yang berduka cita di tempat ini, bahkan semua kami yang hadir saat ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Pergabungan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini silakan kita membuka Alkitab. Yang membawa Alkitabnya, bukalah dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 57, dibaca ayat 14 hingga 21. Yesaya 57 ayat 14 hingga ayat 21. Saya akan membaca firman Tuhan.
arahkanlah seluruh perhatian kita pada firman-Nya yang berkata, kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku, dan murka. Tetapi dengan murtad dia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar firman-Nya. Kita mau memelihara di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa melakukan firman ini. Perkabungan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang saat ini tentu dalam duka yang sangat mendalam. Keluarga hamba Tuhan, keluarga Ikaranangka, ya. Apa yang terjadi, apa yang dialami, semua melihat inilah kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan. Ketika sahabat saya selalu sebut sahabat saya, siapapun dalam hidup ini, apalagi umurnya ya beda tipis dengan saya. Jadi ketika saya datang waktu stroke pertama dengan teman-teman majelis, masih semangat beliau. Ada yang hadir pada waktu itu, waktu menuju. Langsung saya ajak jalan serta Yesus, walaupun terseok-seok ya. Kemudian lidahnya agak kaku, tapi puji Tuhan dengan berkat pertolongan Tuhan dan dia latihan terus ya, sehingga dia bisa main musik. Pimpin itu kalau sekolah minggu, beliau itu yang biasa pimpin itu bagaimana dia bermain keyboard, karena beliau almarhum mempunyai keahlian di situ. Tapi apa daya, apa mau dikata, stroke kedua saya kaget dengan teman-teman majelis juga berkunjung di ruang Samrut 1 ya. Saya sudah melihat ya, untuk apa Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik buat kekasih kita, sahabat kita. Karena ketika saya panggil saja, halo sahabatku, kalau lalu dia bilang halo, masih halo, masih agak telong. Tapi ini tinggal jadi apa yang terjadi kalau dalam kehidupan kita
terjadi seperti ini pasti kita sedih, ya kan? Betapa hatiku sedih. Nah, itu. Nah, saya yakin jantung hati, kekasih hatinya juga seperti itu, dan anak-anak sedih. Ya, kita orang juga sedih. Tapi saya percaya bahwa dengan firman Tuhan ini kita Tuhan yang hibur. Tuhan yang menghibur. Kalau kita ini sebagai media saja, ya kan? Sarana yang Tuhan pakai supaya ketika ada kawan kita, sahabat kita, saudara kita, siapapun, kita tanpa diundang datang, ya kan? Tidak perlu undangan kalau acara-acara seperti ini, karena firman Tuhan mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke pesta. Itu. Mari kita lihat dari perikop kita yang ada. Dari perikop Yesaya 57 ayat 14 sampai 21, kita perhatikan bahwa kehidupan umat Allah Israel di negeri Babel, mereka itu memang sangat-sangat menyedihkan. Ya, mereka mengalami derita, sengsara dalam segala aspek kehidupan. Sehingga di negeri pembuangan mereka juga menyadari bahwa derita, sengsara yang mereka alami itu apa? Sebabnya adalah ketidaksetiaan mereka sebagai umat perjanjian. Mudah-mudahan kita yang ada ini setia terus kok sebagai umat perjanjian. Amin. Amin. Jangan tidak setia. Ya, kita harus tetap setia. Mari kita lihat. Kalau kita lihat story, nah itu kalau story berarti cerita. Ya, kan? Tapi dari cerita itu sudah menjadi histori dalam sejarah. Sejarah, kalau kita melihat sejarah kehidupan umat Allah, kehancuran kota Yerusalem, juga bait suci yang ada di Yerusalem, bahkan juga ketika ada kematian sanak saudaranya, bahkan ketika mereka hidup ditawan, ya, sebagai tawanan, ini membuat mereka, ya, ujung-ujungnya pasti penyesalannya di belakang, toh pendaftaran biasanya di depan, itu pasti. Nah, itu yang terjadi. Penyesalan itu di belakang atas segala perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Pertemuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini ketika mereka menyadari betapa dalam hidup ini ada derita, ada sengsara, tapi derita sengsara yang ada itu menyadarkan mereka supaya mereka menyesalinya dan bisa hidup dalam pertobatan, sehingga ada sukacita dalam hidup. Di dalam Tuhan tentu ada hidup yang penuh dengan damai sejahteranya. Karena itu umat Allah berseru kepada Tuhan. Dia menyesali segala dosanya, juga memohon pengampunan, pembebasan, dan juga keselamatan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan mengutus nabinya yang bernama Yesaya untuk menyampaikan kabar baik, berita penghiburan. Ayat 18, coba kita perhatikan, kita baca coba bersama, kita perhatikan. Aku, itulah Tuhan, ya. Aku akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orangnya yang berkabung. Tuhan yang melakukan. Kita ada di sini, Tuhan yang menggerakkan, ya. Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Nah, itu hikmat yang dari Tuhan itu yang menggerakkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara perkabungan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop ini Yesaya dia menyampaikan berita penghiburan kepada umat Allah ketika umatnya ada di negeri Babel. Yesaya sebagai nabi dia menyampaikan berita pengampunan, pemulihan, juga penghiburan. Berita ini menunjukkan kesetiaan dan juga kedalaman hati, bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya. Memang sudah sejak lama mereka berada dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam duka cita.
Sejak lama itu, bukan baru. Ya. Nah, kalau keluarga kita di sini baru pukul 12 berapa? Nah, iya. Pukul 12.15 menyentuh pol. Ya. Saya percaya bahwa dalam pergumulan yang ada ini, ketika doa-doa yang kita aturkan kehadirat Tuhan malam hari ini juga akan memberikan satu penguatan, memberikan penghiburan, menghibur keluarga yang berduka cita. Karena itulah di sini kita melihat Tuhan telah mendengar doa umatnya. Ya, berita ini menguatkan, berita ini menghibur umat Allah, dan inilah menyatakan sekaligus kasih setia Tuhan yang Ia terus lakukan. Janji yang Ia nyatakan ini tentunya tidak tak terbatas, terus secara kontinu. Perkabungan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, duka cita ini adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang sangat menyakitkan. Dalam duka cita ini menunjukkan adanya rasa kehilangan orang yang dikasihi. Begitu juga Ibu Doris kehilangan suami tercinta. Begitu juga anak-anak, bahkan kakak beradik yang ada, saudara bersaudara dalam rukun keluarga di Karanangka. Karena itu kita seharusnya dalam hidup ini ketika melihat realita yang ada ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini, ya, di mana kita ada. Dia itu adalah penghibur sejati. Dia itulah pembebas. Dia itu penyelamat. Karena itu seharusnya kita membuka diri dalam kehidupan kita dan kita menerima kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus menguatkan. Roh Kudus menghibur keluarga yang berduka cita di tempat ini. Ia hadir untuk memberi kemampuan kepada kaum keluarga, bahkan kita semua, supaya kita melepaskan kepergian almarhum rekan sekerja kita. Saya sebut dengan penuh kasih Kristus, diaken. Ya, diaken itu bahasa sebutnya. Diaken Bapak Jimmy Guntur Hikara. Itu berarti ketika kita melepas Ia yang sudah mendahului kita dengan segenap hati, supaya dia pergi ke tempat yang pasti disediakan oleh Bapa Sorgawi. Kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Tuhan memanggil kita orang semua yang ada sebagai umat yang beriman kepadanya. Dia sekaligus juga mengutus kita semua yang ada sebagai umat yang beriman, supaya kita terus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, berita penghiburan, supaya kita menghibur dan juga selalu menyatakan damai sejahteranya tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadikan kita supaya kita hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati, dan kita dimampukan hidup dalam persekutuan dan persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Indah, ya, indah apabila kita lakukan. Itulah rencananya. Indah rencanamu Tuhan. Katakan amin. Amin. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan, di dalam
ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Beriku mengerti